Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat tanganmu. Yesus hari ini akan melepaskan engkau, akan dikubur dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Bapa dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus masukkan dia, lepas dia dalam nama Yesus. Oh, bersama segalanya dibuat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Selamanya dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus lepas. Yesus, Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita kembali akan santai sedikit. Kita akan membahas konten yang agak ringan daripada terus agak tegang ya. Kalau kita bahas Ferdinand kan agak gimana gitu kan. Kita tahulah Ferdinand ini background-nya juga pernah menjadi penghujat agama Islam. Terus kalau kita bahas Sop Katul, Ferguson, ya itu juga membuat otot tegang, membuat kita itu bisa terpancing emosi. Apalagi mungkin para penonton. Saya yakin pasti ada sebagian yang terpancing dan marah. Karena saya lihat komentar-komentarnya juga bilang, wah ini sudah kelewatan. Jadi kita sementara akan rehat, ya kita akan bahas yang ringan-ringan, kita akan bahas yang lucu-lucu, dan siapa lagi kalau bukan Andre Tunggal yang sudah berubah menjadi Andre Squad ya. Sekarang nggak tunggal lagi dia squad. Udah bawa teman. Bahkan teman yang dia bawa bukan kelas kaleng-kaleng. Yang satu pastor juga. Terus yang dua itu adalah jemaat dia, tetapi jemaat yang cukup dekat dengan Andre Tunggal. Istilahnya berpengaruh lah di tempat dia. Dan salah satunya adalah Aldo. Itu yang punya channel Detektif Aldo. Itu channelnya luar biasa, terkenal. Dan sebenarnya saya lihat anaknya punya nalar yang bagus, punya pemikiran yang kritis, tetapi sayangnya, untuk agama dia nggak kritis. Nah ini yang kita sayangkan. Untuk agama nggak kritis. Banyak orang di luar sana, dia pintar. Dia pintar untuk cari tahu, ya, untuk membedakan mana yang investasi bodong, mana yang benar. Dia nggak gampang dikelabui oleh orang. Tapi untuk agama, kadang orang jadi bodoh. Dia pasrah begitu saja, menerima ajaran tersebut bulat-bulat. Jadi memang orang seperti itu. Untuk hal lain dia pintar, tapi untuk agama, jadi blow on. Ini sering kita jumpai orang-orang seperti itu. Karena kita lihat, banyak orang ya, yang dengan gampang tertipu. Kadang ada juga pemuka agama, ini oknumnya. Oknum pemuka agama yang nggak benar, yang menipu jemaatnya, itu kita lihat jemaat yang kena tipu, itu bukan jemaat kaleng-kaleng. Orang kaya, pejabat, orang pintar, doktor. Bayangkan, seorang dokter bisa kena tipu oleh pemuka agama abal-abal. Artinya apa? Kecerdasan dalam dunia, itu kadang tidak sesuai dengan kecerdasan dalam beragama. Itu yang terjadi. Ya, jadi kalau ada yang nanya, Bang, dia kan lumayan gitu, kok mau percaya ada orang mati bla 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 sebagainya gitu kan. Yaitu saya bilang, kecerdasan itu nggak berbanding, ya, nggak sama berjalan lurusnya dengan kecerdasan dalam agama. Jadi itu yang terjadi. Oke, kita kembali kepada Andre Squad. Ya, ini pendeta Andre Squad kembali membahas tentang Jesselyn yang bersama Ustadz Kainama membahas tentang baptisan. Kita tahu, Andre Tunggal terus-terusan menyerang pernyataan Jesselyn yang mengatakan dia 7 kali dibaptis. 7 kali dibaptis. Dan kita tahu, channel Polycardo semua membahas itu. Dia mengatakan bahwa Jesselyn penipu, ini mualaf odong-odong, dan sebagainya. Dan di kesempatan ini, Ustadz Kainama membantu menjelaskan kenapa ada yang namanya baptisan.
Terus bagaimana prosedur baptisan? Apakah mungkin baptisan itu bisa sampai 7 kali, bahkan 30 kali? Ini yang dibedah, dibahas, dan ini membuat Andre Tunggal semakin panas. Karena dia menganggap ini Jesslyn kok ngajak teman. Kok Jesslyn bawa backingan gitu. Andre Tunggal berpikir kalau Jesslyn aja dia sanggup bully, dia sanggup hadapi. Karena dianggap ini perempuan. Gampang lah. Masih awam. Belum biasa dengan dunia diskusi lintas iman. Masih bisa lah dia hadapi. Begitu bawa Ustadz Kainama kan lain cerita. Sehingga Andre Tunggal melihat, wah, ini bawa teman nih. Bawa teman. Ini besok Andre Tunggal, kalau bahas Jesslyn lagi, mungkin akan bawa skuadnya. Sama seperti dia bahas Pendeta Brian. Kemarin dia bahas Pendeta Brian bawa tim, bawa skuad. Nah, seperti itu. Oke, kita dengarkan dulu lah bacotan dari Andre Tunggal. Nanti baru kita luruskan. Dan sekaligus kita mendengarkan penjelasan dari Ustadz Kainama yang disanggah oleh Andre Tunggal. Apakah benar sanggahan tersebut? Ataukah cuman pepesan kosong? Hanya bacotan kosong? Ini kita akan bahas. Dan kita akan luruskan tentunya. Oke, kita coba dengarkan dulu. 7 kali baptis dianggap sebagai bohong. Mana ada orang dibaptis 7 kali katanya. Untuk pertanyaannya mengenai 7 kali baptis, retorika pertanyaan kembali, emang ada batasan untuk baptis berapa kali? Pertama itu. Tapi tidak ada batasan. Saya baru 7 kali. Kalau bisa 10 kali mungkin. Kalau makin lama saya bisa 10 kali. Karena pembaptisan itu tuh bisa pengesahan pertama. Ada beberapa unsur untuk bisa kenapa orang bisa sampai ikut pembaptisan. Pertama adalah untuk pengesahan misalnya pindah agama. Kedua tuh ada untuk pengesahan sebagai jemaat tetap. Misalnya Anda berpindah gereja dari sinode A menjadi sinode B. Nah, Anda mesti baptis jika Anda ingin menjadi jemaat tetap. Nah, habis itu ada dalam kasus di mana Anda ingin naik misalnya kepada jabatan lebih tinggi, misalnya kepada menjadi pendeta atau misalnya menjadi pengurus yang lebih tinggi, pendoa syafaat ataupun dalam case saya pemusik. Dibaptis, disahkan supaya kita mengerti teori yang dipelajari dalam gereja kita juga mengakui bahwa kita ada jemaat tetap, kita juga menjunjung loyalitas kita terhadap gereja tersebut, bahwa sah kita dibaptis oleh gereja tersebut. Dan tidak pernah ada batasan Anda bisa baptis berapa kali. Nah, dalam in my case adalah saya pindah, saya menjadi jemaat sah dan saya mau dibaptis. Jangankan 7 kali, 30 kali, 1 tahun sekali juga nggak apa-apa sebenarnya. 30 kali, bro. Perhatikan. Bagaimana tutur kata beliau berbicara, kelihatan antara mana orang bohong, mana orang ngarang, ya kan? Mana orang membuat berita, mana orang mengarang bebas. Betul. Kelihatan, kata Ustadz Ipung. Dan itu kemudian menarik perhatian saya, teman-teman, ya. Sangat menarik perhatian saya ketika Ustadz Ipung mengatakan, sebenarnya waktu saya dengerin apa Jesslyn ngomong, Ustadz Ipung mengatakan Jesslyn gak mungkin bohong karena gesturnya meyakinkan. Teman-teman, saya tidak tahu ya, kalau menurut teman-teman gesturnya Jesslyn meyakinkan atau enggak begitu. Apakah teman-teman melihat ini Jesslyn sangat-sangat banget meyakinkan sampai-sampai bikin wow banget gitu? Coba teman-teman silakan komen ya. Kalau menurut Ustadz Ipung katanya penjelasan Jesslyn gak mungkin bohong. Jadi ini meyakinkan dan Jesslyn beneran baptis 7 kali ya. Oke lah, apapun lah. Tapi kalau menurut saya ya teman-teman, kalau Ustadz Ipung mengatakan, oh ini meyakinkan, ini meyakinkan banget ya. Saya bilang, Ustadz Ipung bagaimana dengan kasus yang ini misalnya, yang meyakinkan juga? Kita saksikan sama-sama ya. Dan tidak pernah ada batasan Anda bisa baptis berapa kali. Jangankan 7 kali, 30 kali, 1 tahun sekali juga nggak apa-apa sebenarnya. Coba perhatikan. Bagaimana tutur kata beliau berbicara, kelihatan antara mana orang bohong, mana orang ngarang, ya kan? Mana orang membuat berita, mana orang mengarang bebas. Betul. Kelihatan. Sunda Empire adalah satu bentuk kekaisaran matahari. Ada dari zaman 324 sebelum Masehi itu sudah ada. Jadi faktor keberadaan Sunda Empire itu jangan disamakan keraton-keraton yang muncul tadi. PBB lahir di Bandung. Pentagon lahir di Bandung. Perlu tahu sejarah Indonesia nanti. Itu lahirnya NATO di sana, lahirnya pasukan SNW di sana. Bandung, PBB di Bandung lahirnya. Itu berarti belum mengenal sejarah. Lord Rangga ya, Sunda Empire almarhum.
Kita tahu bahwa Lord Rangga pun meyakinkan banget waktu dia mempresentasikan di depan semua orang. Ketika Sunda Empire mengatakan, meyakinkan, gaya bicaranya Rangga Sasana itu meyakinkan ketika dia bilang PBB, NATO lahir di Bandung semua. Kalau misalnya ada Anda bantah, Anda tidak tahu sejarah, Rangga Sasana berani ngomong begitu dengan sangat meyakinkan. Kalau kita pakai logikanya Pak Ipung, sayangnya nih, berarti Sunda Empire juga betul, begitu kan? Kalau kita pakai logikanya Ipung Atria, Sunda Empire juga benar. Nah, itu logikanya gitu loh teman-teman. Anyway, terima kasih untuk Kak Elsya yang sudah jadi berkat ya. Jangan lupa siapkan stiker untuk Ustadz Kai dan Jesslyn dan siap ya. Oke. Jadi kalau misalnya gaya bicara meyakinkan jadi patokannya Ustadz Ipung, saya tahu Anda tidak bermaksud, tapi kalau ini jadi patokannya, maka Sunda Empire pun adalah kebenaran buat Anda, begitu loh ya. Nah, oke lah, kita lanjut soal klarifikasi yang sebenarnya, karena saya jadi salah fokus sama teman-teman kita yang saya nggak tahu ya, maksudnya cara pikirnya tuh agak lain memang ya. Tapi ya udah, karena menyangkut orang Kristen, katanya orang Kristen tidak tahu, dan orang Kristen itu katanya dituduh menjadi orang yang nggak ngerti dibandingkan Jesslyn. Ya udah, kita ngomongin ya, kita lanjutin. Retorika pertanyaan kembali, emang ada batasan untuk baptis berapa kali? Pertama itu, tapi tidak ada batasan. Saya baru 7 kali, kalau bisa 10 kali mungkin, kalau makin lama saya bisa 10 kali. Karena pembaptisan itu tuh bisa pengesahan pertama. Ada beberapa unsur untuk bisa kenapa orang bisa sampai ikut pembaptisan. Pertama adalah untuk pengesahan misalnya pindah agama. Kedua tuh ada untuk pengesahan sebagai jemaat tetap. Misalnya Anda berpindah gereja dari sinode A menjadi sinode B. Nah, Anda mesti baptis jika Anda ingin menjadi jemaat tetap. Nah, habis itu ada dalam kasus di mana Anda ingin naik misalnya kepada jabatan lebih tinggi, misalnya kepada menjadi pendeta, atau misalnya menjadi pengurus yang jauh lebih tinggi, pendoa syafaat, ataupun dalam case saya pemusik. Dibaptis, disahkan supaya kita mengerti teori yang dipelajari dalam gereja kita. Kita juga mengakui bahwa kita ada jemaat tetap. Kita juga menjunjung loyalitas kita terhadap gereja tersebut, bahwa sah kita dibaptis oleh gereja tersebut. Dan tidak pernah ada batasan Anda bisa baptis berapa kali. Nah, dalam in my case adalah saya pindah, saya menjadi jemaat sah, dan saya mau dibaptis. Jangankan 7 kali, 30 kali, 1 tahun sekali juga nggak apa-apa sebenarnya. 30 kali kata Jesslyn, nggak apa-apa. Sebenarnya persoalan baptis 7 kali itu buat orang Kristen kami udah jelas sih, Ustadz Ipung, Kainama, dan lain-lain. Kami udah jelas, kami tuh ketawain aja. Karena bagi kami udah melihat ini aneh udah gitu. Ketika Jesslyn makin membela diri dan mengklarifikasi, katanya, oh baptis 7 kali, itu benar begitu ya, karena tidak ada baptasan baptis, jadi 30 kali lebih bagus begitu. Pindah gereja harus baptis, naik jabatan pelayanan harus baptis. Makin kesini kami makin dengernya makin aneh, karena bagi kami ini makin ngawur. Jadi tadinya nih mungkin ya, mohon maaf nih, mungkin nih ada yang mau percaya nih, ketika makin mendengar klarifikasi dari Jesslyn, makin tidak percayalah kami. Jadi Anda sedang melakukan upaya sia-sia untuk kemudian melakukan klarifikasi dengan cara yang beginian. Nih, ada satu teman saya, ada satu teman kita ya, Bro Andreas Tambunan mengatakan, baru tahu saya kok, setiap pindah gereja atau mau diangkat jadi pemusik harus dibaptis. Ini saya nggak usah saya ngomong, ini teman kita aja udah langsung ngomong. Kenapa saya dari Protestan pindah ke Katolik tidak perlu baptis? Karena baptisan saya dari HKBP berlaku di Katolik. Ini 2 gereja yang cukup strict soal tradisi. HKBP, Protestan, dan gereja Katolik tentu saja kita tahu tradisinya kuat sekali. Iya bro, katanya baptis di 7 samudra berbeda. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, lucunya adalah Ustadz Ipung kemudian mengatakan, Ustadz Kainama, jelasin dong pada orang Kristen, bantuin Jesslyn. Kita dengerin. Beliau ngomong secara lancar begitu, baptis mungkin bisa dijelaskan Ustadz Kay. Coba, supaya banyak orang Kristen tidak ngerti baptis. Iya. Dari kata baptizo, artinya air lalu sebetulnya, bukan ditenggelamkan, itu bukan. Nomor konkordansinya G2871 masih ada lah ya begitulah ya, itu ada nomor karena setiap kata ada nomor, jadi nomor itu artinya air melalui, jadi melalui dari kepala seharusnya sampai kaki, pass by the water
water pass, water, water, water under your body and soul, brother, gitu kan, water, with the water, brother, gitu kan, kayak gitu, kayak negro-negro ngomong kan gitu. Kan seharusnya air itu terus gitu tuh, jadi bukan direndam kayak masuk ke kolam, terus gini kan nih gini nih, gini ke belakang. Kalau ada yang baik, digilih lah. Masuk dia ke air, masuk semua. Sebetulnya bukan air merendam, bukan. Mestinya air itu lewat semua, lewat. Teman-teman merasa ada yang aneh tidak dengan penjelasan Kainama ketika disuruh untuk menjelaskan baptisan kepada orang Kristen karena polemik klarifikasi Jesslyn? Merasa ada yang aneh tidak? Kalau teman-teman perhatikan ini orang, makin kesini, makin kesana ini orang. Apalagi ketika dia mulai ngomong, what a brother. Teman kita mengatakan, ya saya maaf ya, Abang Kai lagi abok, lagi mabok maksudnya gitu loh. What a brother gitu ya, Phil Jordan ya. What a brother. Ini orang kalau saya perhatikan ya, makin kesana tuh makin kesini, makin kesana, makin aneh, bener kan bro ya, Bro Henry, makin bener-bener aneh ya. Maya mengatakan kenapa jadi stand up comedy nih orang ya, bener. Ini orang makin kesini, ini makin kesana. Kenapa? Ya kalau saya sih secara pribadi, saya turut makin berduka cita ya melihat, makin kasihan ya lihat Kainama begitu loh. Makin kasihan ketika melihat ada orang yang saya nggak tahu akal sehatnya itu apakah masih ada atau enggak. Nah, jadi Kainama alih-alih untuk membela mualaf Jesslyn, Kainama itu malah makin menghalu bilu kalau saya bilang ya. Kainama ini meracau soal metode baptis yang dibilang seharusnya tidak dibenamkan dalam air melainkan harus dialiri air. Padahal sebenarnya esensi dari kenapa Kainama dikasih mic adalah harusnya membela Jesslyn yang bilang baptis itu boleh 30 kali. Kalau misalnya saya hadir di sana, yang saya tuntut bagi Kainama adalah tolong berikan dalilnya. Nah, anggaplah begitu ya. Tolong berikan dasar pengajarannya Anda ketika Jesslyn bilang baptis itu 30 kali. Bahkan setiap tahun sekali baptis lebih bagus. Tolong berikan dasar tradisi gerejanya apa. Tolong berikan dasar kebenarannya apa. Anda sebagai seorang yang mengaku kuliah di Haifa, Israel, Leiden, Belanda, berikan alasannya. Bukan Anda makin meracau soal masalah metode baptis, benam atau dialiri air. Jadi Kainama ini makin kesana, makin kesini bener-bener. Makin gak nyambung, asal ngomong, asal ngemangap begitu loh. Dan mohon maaf Bang Kai, Anda makin terlihat kesana kemari begitu. Makin banyak bicara, makin agak lain. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda, kesalahan-kesalahan Bang Kainama ketika dia mulai buka mulut. Makin banyak bicara Kristen yang bukan ranahnya dia. Harusnya kamu bicara Islam aja. Harusnya kamu bicara ajaran Islam, ajaran Quran, hadis, sirah. Bicarain tafsir Quran, jangan bicarain Kristen. Karena makin bicara Kristen, makin ngawur Anda ini. Dari kata baptizo, artinya air lalu sebetulnya, bukan ditenggelamkan itu, bukan. Nomor konkordansinya G2871 masih ada lah ya begitulah ya, itu ada nomor karena setiap kata ada nomor, jadi nomor itu artinya air melalui, jadi melalui dari kepala seharusnya sampai kaki. Pass by the water, water pass, water. Dia bilang dengan clear konkordansi G27 berapa tadi? 2871. Artinya apa? Air mengalir, baptiso. Nah, ini udah kelihatan Kainama kesalahan pertamanya dia. Kesalahan pertama dia adalah dia bilang konkordansi G2871, which means itu bukan baptiso. Itu adalah kope, yang artinya the act of cutting atau slaughter. Jadi memotong. Bukan baptiso. Lalu Kainama dengan sangat kepedean mengatakan, ini ya,
kata-kata dia nih tadi ya. Dari konkordansinya G2871 masih ada lah ya begitulah ya, itu ada nomor karena setiap kata ada nomor, jadi nomor itu artinya air. Dia bilang masih ada, maksudnya dia mau bilang dia masih ingat, padahal ingatnya udah error gitu loh. Itu pun kalau misalnya Anda ingatnya cari-cari bahan kan, begitu kan ya. Jadi makin lama makin salah, makin lama makin keliru kayak nama. Konkordansi yang Anda bilang, kode konkordansi itu keliru, itu bukan baptizo, kope. Tapi kita anggaplah, mungkin Kainama ini keselip ngomong ya, slip of tongue ya. Nggak usah kita langsung bilang, oh Kainama gini, enggak. Kita anggaplah dia slip tongue, karena orang bisa slip tongue kan. Tapi mari nanti kita akan bahas soal baptizo di Konkordans 907 kalau saya tidak salah ya. Jadi kita akan bahas nanti baptizo itu apa dan apakah benar seperti kata Kainama mengalir begitu ya. Nah, oke, kita dengarkan sama-sama. Beliau ngomong secara lancar begitu. Baptis mungkin bisa dijelaskan Ustadz Kay. Coba, supaya banyak orang Kristen tidak ngerti baptis. Iya. Dari kata baptizo artinya air lalu sebetulnya, bukan ditenggelamkan, itu bukan. Nah, baptizo itu BAPTIZO. Kenapa dia direndam? Karena sungai Yordan itu ngalir, Ustaz. Seharusnya baptisan itu mestinya pakai selang blambir. Maksudnya apa? Pemadam. Dikucur dari atas, dia melalui seluruh. Jadi setiap tetes itu apa? Baptiso itu pass by the water. Makin gak kuat. Jujur ya teman-teman ya, waktu saya dengerin video ini saya makin gak kuat dengerinnya. Maksudnya ini orang-orang ini betul-betul di luar planet gaya pikirnya tuh. Baptisan Kainama, dia bilang seharusnya baptisan itu pakai selang blambir. Pakai selang pemadam kebakaran. Saya bingung. Ini orang maksudnya saya nggak ngerti deh. Selang pemadam beneran teman-teman. Jadi ini orang tuh nggak mau ngomongnya itu bener-bener makin kesini makin kesana betulan. Jadi ini orang apa ya? Dia ngomong baptisan itu harusnya tidak direndam, harusnya dialirin. Abis itu dia ngomong, oh jadi baptiso itu direndam karena airnya mengalir. Terus dia ngomong lagi, baptiso itu pakai selang pemadam kebakaran. Saya Bro Subatomo bilang begini, pakai selang sekaligus saja pakai talang air. Sri Mulat mode on gitu loh ya. Ya, teman-teman sudah dengar ya apa yang disampaikan oleh Andre Tunggal, dan saya sebenarnya cukup lucu melihat perseteruan antara Andre Tunggal dan Jesselyn. Ini mirip Tom and Jerry. Ini juga mirip dengan orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Jadi Andre Tunggal begitu ngebet mengejar Jesselyn, tapi Jesselynnya macam nggak peduli. Macam tidak peduli, tetapi teman-teman di sekitar Jesselyn yang kesal. Yang kesal dengan tingkah si Andre Tunggal, yang suka menguntit. Ini udah seperti cowok apa ya kita bilang ya, mania gitu, cowok mania gitu. Menguntit, ya, terus-terusan memperhatikan, stalking, dan sebagainya. Dan kita lihat Andre Tunggal, ini masih menikmati lah. Masih menikmati stalking dia. Dia punya kegiatan untuk mengomentari Jesselyn. Dan sebenarnya saya cukup bingung ya. Saya cukup bingung dengan mereka. Di sini saya coba ada di pihak tengah. Di sini saya komentar seadil-adilnya. Ya, kayak saya katakan yang sesuai dengan kenyataan. Kalau memang Jesselyn dibaptis 7 kali, so what? So what dengan teman-teman Kristen? Kalau kalian nggak percaya ada hal tersebut, ya sudah. Nggak usah kalian percaya, selesai. Kalian percaya nggak percaya pun, apakah mengubah sesuatu? Apakah dengan teman-teman Kristen percaya Jesselyn dibaptis 7 kali, itu membuat kalian murtad atau mualaf? Enggak kan? Iman kalian akan tetap iman kalian. Kalaupun ternyata Jesselyn tidak dibaptis 7 kali,
Apakah itu membuat iman kalian tambah kuat dan membuat Jesselyn pindah agama? Keluar dari Islam? Enggak. So, untuk apa? Untuk apa diperdebatkan? Kan begitu. Terus, kalau memang hal ini mau diperdebatkan, mau dibuat clear, mau dibuat jelas supaya besok jangan lagi ada konten-konten seperti ini. Yuk duduk bareng. Jesselyn sudah setuju untuk menerima ajakan ngopi, duduk satu meja dengan Andre Tunggal. Cuman Andre Tunggal pinginnya jangan disiarkan. Ini kan bahaya. Nanti jatuhnya fitnah. Ngopi dengan Andre Tunggal, tidak ada bukti apa yang terjadi, percakapan apa yang disampaikan, bahaya. Apa salahnya disiarkan? Kalau memang kamu tidak melakukan apapun, ngapain takut, kan begitu? Toh cuman ngopi, kecuali kamu punya niat yang lain. Jadi ini cukup aneh ya. Ngajak ngopi, tapi hanya diminta ngopinya itu di-live-kan, tidak berani. Ini cukup aneh. Padahal, permasalahan Jesselyn dibaptis 7 kali atau tidak, itu bisa dibuktikan dengan ngopi tersebut. Loh kok bisa? Ya bisa. Ngopi nih, Andre Tunggal bahas, baptis 7 kali, ditonton oleh banyak orang. Lagi live, betul tidak? Lagi live ditonton banyak orang, sehingga hari itu juga, saat itu juga, harus ada kejelasan. Jesselyn harus bisa membuktikan. Kalau Jesselyn nggak bisa membuktikan, maka penonton akan ragu dengan kesaksian dia. Clear. Saat itu juga gimana pembuktiannya? Jesselyn diminta dong sertifikatnya. Mana bukti Anda 7 kali dibaptis? Oke, sertifikat ketinggalan misalnya, atau sudah hilang, atau memang tidak ada sertifikat. Kan ada saksi. Ada orang-orang yang pernah bergereja bareng, ada pekerja gereja yang bisa jadi saksi. Kan nggak mungkin dari 7 kali tidak ada satupun yang ada saksi. Ya minimal kita bilang ada 4-5 lah. Kan nggak mungkin 7 kali kamu dibaptis, di waktu yang berbeda, 7-7-nya nggak ada orang saksikan. Tidak mungkin. Di sini saya harus fair katakan. Baptis itu pasti akan ada yang ingat. Saya saja ingat teman-teman saya yang dibaptis, yang saya datang. Yang saya ikut melihat. Ada sebagian yang saya ingat. Kalaupun saya lupa, sekarang saya lupa, tapi kalau teman saya ingatin, lu ingat nggak waktu kemarin lu pernah datang, waktu baptisan saya gini-gini kejadiannya? Pasti saya akan ingat. Kalau ada triggernya, pasti akan ingat. Jadi sesimpel itu. Ada nomor kontak orangnya. Dan orang itu adalah Kristen. Kalau Andre Tunggal nggak percaya juga, silakan ke gerejanya. Contoh, Jesselyn sebut, saya dibaptis di gereja ini. Andre Tunggal sebagai seorang pendeta, mungkin dia bisa cari tahu siapa pendeta di sana. Gereja itu nama pendetanya siapa. Dia cari temannya yang punya nomor handphonenya. Atau kenal. Tinggal telepon, benar nggak? Dia pernah dibaptis di sini. Sesimpel itu. Dan itu akan clear. Kalau mau ngopi. Kan begitu. Kalau mau duduk bareng, ngopi bareng, bahas. Supaya ini jangan jadi polemik, tetapi saya lihat ya, Andre Tunggal nggak mungkin pengen ini clear. Nggak mungkin pengen ini jelas. Karena kalau jelas nggak ada konten. Dia pengen ini jadi polemik, supaya dia bisa terus mengejek dan mengolok-olok Jesselyn. Dengan mengatakan ini mualaf nggak ada obat. Mualaf yang 7 kali dibaptis, nggak ada obat. Kan seperti itu. Jadi kembali, mau di-clearkan atau tidak, semua tergantung Jesselyn dan Andre Tunggal. Kalau kita orang luar, saya cuma kasih nasihat. Karena saya lihat konyol gitu, kalau pembahasan ini diulang-ulang terus. Saya sih oke-oke aja, bisa jadi konten. Andre Tunggal tantrum, jadi konten. Cuman nggak ada faedahnya. Saya nggak suka buat konten itu berulang-ulang. 1-2 kali oke. Berikutnya ya kita bahas yang lain. Memang Andre Tunggal yang kita bahas, tapi kan pembahasannya beda. Yang sedang kita reaksi hal yang berbeda. Contoh, misalnya dia lagi komentari atau marah pendeta Brian. Nah, besok dia mungkin marahi pendeta lain lagi. Besok dia komentari mualaf lain lagi, kan begitu. Tapi kalau baptisan terus, aduh, konyol. Konyol sekali. Oke, terus saya kembali mengulang. Bagi teman-teman Kristen, baptis 7 kali itu bisa nggak? Bisa, teman-teman. Saya pernah melihat.
Saya pernah melihat dengan mata saya sendiri, teman saya itu dibaptis berkali-kali. Dan dia kasih saya fotonya juga. Dia ke Yerusalem, ya, ada teman saya satu, dia pergi ke Yerusalem setiap tahun. Jadi setiap liburan dia ke Yerusalem. Saya sampai bingung gitu. Sayang uangnya, saya bilang. Mending kamu ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa. Ini enggak. Tiap tahun ke Yerusalem. Ke Eropa nggak pernah. Ke negara lain nggak mau. Paling cuma ada ke Singapura, Thailand, yang dekat-dekat. Setiap ke Yerusalem, dia dibaptis di Sungai Yordan. Karena waktu kalian di Sungai Yordan, itu nanti ditanyain, siapa yang mau dibaptis? Siapa yang mau dibaptis? Dan dia setiap tahun, setiap ke sana, setiap dia pergi ke sana, dia ikutan dibaptis. Dan itu dia dokumentasikan, ada fotonya. Jadi itu kembali ke case masing-masing. Terus, kalau dibilang, pernah nggak ada satu gereja yang membaptis orang yang sama, sampai berkali-kali, atau karena dia pindah posisi. Sebelumnya singer, terus jadi PL, terus besok mungkin jadi PDM, atau mungkin dia jadi usher. Saya harus katakan nggak pernah. Sepengalaman saya, sepengetahuan saya, satu gereja tidak mungkin membaptis orang yang sama sampai berkali-kali. Kecuali jemaat ini pindah ke gereja lain dan gereja tersebut diidentifikasikan sebagai gereja sesat, gereja yang nggak benar, ataupun dia keluar dari kekristenan. Dia kembali ke gerejanya yang lama. Ada gereja-gereja tertentu yang menyuruh baptis ulang sebagai lambang dia bertobat. Bahwa dia sudah mengakui kesalahan dia, masuk ke gereja yang sesat, masuk ke agama lain. Itu ada. Tapi kalau kamu jemaat tetap di gereja tersebut, dan dari dulu lurus-lurus saja, nggak pernah ada masalah, hanya pindah posisi dari pelayanan satu ke pelayanan yang lain, itu nggak pernah dibaptis lagi. Nggak mungkin. Saya harus katakan itu. Kecuali Anda pindah-pindah gereja, di gereja yang berbeda, itu bisa. Karena setiap Anda pindah gereja, dari gereja A ke gereja B, Anda di gereja B minta dibaptis, itu gereja B pasti perbolehkan. Karena bukan kapasitas dia untuk mencari tahu Anda pernah dibaptis atau tidak. Karena yang diperlukan adalah kejujuran. Gereja B pasti akan tanya, kenapa Anda mau dibaptis? Apakah Anda sudah pernah dibaptis? Anda kalau bilang belum pernah, mereka akan baptis. Tapi kalau Anda bilang pernah dibaptis, nanti pasti dipertanyakan, kenapa mau dibaptis lagi? Nah, baru nanti dilihat, apa karena Anda murtad? Apa karena Anda ikut gereja yang nggak benar? Jadi kalau Anda bilang, saya nggak pernah dibaptis, saya mau dibaptis sekarang di tempat Anda. Itu pendeta pasti kasih. Terus Anda ke gereja yang C, Anda pindah ke gereja C, Anda lakukan yang sama. Anda isi form pembaptisan, atau saat mereka KKR, di KKR-nya ada acara baptisan, Anda tunjuk tangan, Anda ikut rombongan baptis, itu pasti dibaptis. Jadi kembali kepada orangnya. Gereja nggak mungkin cari tahu secara detail, karena kan dalam beragama ini kejujuran. Kita harus bilang ini karena kejujuran. Kalau Anda bilang nggak pernah dibaptis, pasti dibaptis. Sesimpel itu. Terus bahas masalah arti baptisan. Ya. Baptisan itu dari kata baptiso. Artinya tenggelam. Ya, tenggelam. Dan sebenarnya untuk kali ini saya juga cukup lucu, karena Ustadz Kainama kita tahu lah, dia kan dalam rangka bermain-main lah, jadikan ini lelucon, bahwa kalau bisa itu dibaptis dengan selang pemadam kebakaran gitu ya. Karena baptis selang pemadam kebakaran itu gimana caranya gitu. Dan setahu saya tekanan air selang pemadam itu kencangnya minta ampun, kuatnya minta ampun. Itu kalau ditembak dalam jarak dekat, itu terbang orang itu. Bisa terbang gitu. Kecuali dari jarak jauh ya, disiram. Ya kalau disiram dari jarak jauh, ya itu seperti hujan saja gitu. Seperti hujan. Apakah itu bisa jadi baptisan? Ya bisa aja. Bisa aja kan. Bisa aja ada satu gereja, contoh, mereka bikin KKR nih. Mereka bikin KKR tapi nggak ada tempat baptis. Artinya nggak ada kolam baptis ya. Nggak ada drumnya, nggak ada kolam baptis. Tiba-tiba mereka punya, ya, tiba-tiba ada ide gitu. Ada ide
mereka lihat yang mereka miliki hanyalah selang ataupun mobil pemadam kebakaran. Ya sudah, baptisnya dengan cara disiram pakai mobil pemadam kebakaran semua. Ya bisa aja gitu. Ya bisa aja. Kalau memang nggak ada pilihan lain. Kalau memang nggak ada alternatif lain. Karena baptisan ini ya semua tergantung kebijakan dari gereja masing-masing. Bahkan ada orang itu dibaptis dengan apa? Dengan tempat yang sangat kecil, drum yang sangat kecil. Ini saya tunjukkan ini. Saking nggak ada tempat yang lain, bahkan drum aja dipakai. Contohnya seperti ini. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua. Masuk semua. Keluar semua. Ya. Ya. Terus. Iya. Oke, terus sampai ke bawah. Bapa yang kekal, Raja damai, dalam Roh Kudus, aku membaptis dia di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, aku membaptis dia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tundukkan, tunduk dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kalian lihat kan, tempat gitu aja bisa dipakai. Artinya apa? Kalau memang nggak ada kolam baptisan, nggak ada sungai, nggak ada kolam renang, ya nggak apa-apa gitu. Apa yang ada, jadi kalau nanti ada mobil pemadam kebakaran, untuk membuat mereka tenggelam basah kuyup, bisa saja. Orang perci aja boleh kok. Ada beberapa gereja pakai perci. Kalau kita lihat arti kata baptiso, tenggelam, lebih tenggelam mana? Disiram sama mobil pemadam kebakaran, atau dengan dipercik? Coba saya tanya, lebih tenggelam mana? Lebih tenggelam mobil pemadam kan? Basah kuyup itu teman-teman. Wah, itu basah kuyup sekali. Tapi itu cuman ini ya, intermezzo. Dan saya belum pernah mendapati keadaan seperti itu. Tapi bisa jadi ada. Karena kalau di Afrika, kita bicara Afrika ya, itu gereja-gereja di Afrika tuh sering sekali mengadakan hal-hal yang aneh. Di KKR mereka pun sering sekali aneh-aneh semua. Aneh-aneh di sana semua. Jadi bukan tidak mungkin ada pendeta di Afrika, itu baptisannya mereka bikin pakai selang gitu kan. Ya mungkin nggak pemadam juga gitu. Tapi pakai keran air gitu kan. Pakai keran air, pakai tekanan tinggi, siram mereka semua basah. Ya bisa saja. Bisa saja terjadi. Terus kalau dibilang, kok nggak sekalian pakai talang air? Talang air nggak bisa coy. Talang air itu kan tempat air lewat. Tempat air lewat gitu. Ya gimana caranya gitu. Airnya juga nggak banyak-banyak amat. Ya, jadi nggak bisa itu kalau talang air. Kecuali talang airnya, talang air raksasa. Bisa buat orang tenggelam. Jadi, itu sih kalau saya bilang. Tapi sekali lagi, saya berharap ini nggak jadi polemik yang terus-terusan dibahas. Ya, kalau bisa memang, ya sudahlah. Duduk bareng, kalau memang Andre Tunggal tidak percaya, tinggal minta bukti, surat baptis, selesai. Sesimpel itu. Sesimpel itu ya. Saya dulu ingat, pertama sekali saya buat channel, pertama kali saya ikut dunia diskusi lintas iman ini, ada beberapa polikardus yang bilang, wah ini bukan mualaf, ini muslim. Bohong dia gitu kan. Karena saya nggak open camp dulu. Saya belum open camp, ya. Terus, karena difitnah seperti itu, saya tantang dia. Dia ngaku sebagai jemaat di gereja saya yang lama. Dia bilang dia pun merupakan jemaat. Saya bilang, ya sudah, kita ketemu di kantor sekretariat. Saya bilang gitu, kita ketemu di kantor sekretariat. Jam 3, saya ingat sekali itu, jam 3. Saya datang ke kantor sekretariat, saya live dari sana. Barulah terakhir dia bilang, oh iya benaran rupanya. Bayangkan, saya live di sekretariat gereja untuk membuktikan siapa yang menipu. Nggak apa-apa, saya rugi. Harus capek-capek ke sana ya. Bikin repot. Tapi nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya mereka sadar yang tukang tipu itu siapa. Selama ini yang kita lihat murtadin itu yang banyak nipu. Ketemu kaki kotor lah, pakai kolor, dan sebagainya. Jadi, kadang-kadang memang kita harus ikut sih cara main polikardus ini. Ya, mereka minta apa, ya sudahlah. Kalau kita masih sanggup untuk memenuhinya, dan nggak susah, ya udah tunjukin, selesai. Ini surat baptis saya. Kalau kau nggak percaya, kau hubungi nih pendeta saya, gerejanya di sini. Silakan Andre Tunggal hubungi sendiri, cari tahu sendiri, selesai. Kalau kita jujur-jujur saja, apa takut? Toh kita yang kita sampaikan kebenaran. Ya, seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya.
dan cukup menghibur, ya, cukup menghibur masalah dibaptis dengan selang pemadam kebakaran. Nanti saya mau cari tahu nih ya, nanti kita coba cari tahu, dan teman-teman juga tolong dibantu ya. Ada nggak gereja di Afrika yang pernah membaptis orang dengan cara yang unik-unik, ataupun pernah membaptis orang mungkin dengan cara misalnya ditenggelamkan di mana gitu kan, atau nggak mungkin pakai keran air gitu. Nah, kayak yang tadi kan cukup unik tuh, di dalam tempat yang kecil dibaptis gitu kan. Bahkan Risuli Lubis juga pernah lakukan itu. Itu ada di video saya di channel saya yang lama. Itu pernah Risuli Lubis juga melakukan hal seperti itu, membaptis orang di tempat yang sangat kecil, di drum, ya, di drum yang kecil waktu dia pelayanan di Kalimantan kalau tidak salah. Ya, dia pernah melakukan itu. Jadi banyak sebenarnya yang aneh-aneh. Luga pun itu baptis orang aneh-aneh. Di Danau Toba dia baptis orang dengan cara yang cukup sadis. Dia pernah baptis orang itu ditenggelamkan cukup lama sama dia. Ya, saya sampai bilang ini mau bunuh orang atau mau apa sih Luga ini. Jadi kita ingin sih lihat baptisan-baptisan yang lucu-lucu sekaligus jadi hiburan buat kita semua. Oke, itu dari saya. Dan semoga konten ini bisa menghibur teman-teman. Karena saya yakin ini ada sebagian teman-teman yang nonton itu sambil lagi mudik. Ini lagi sambil mudik ataupun sudah sampai ke kampung ya. Ya, saya mengucapkan selamat mudik buat teman-teman. Ya, selamat lebaran, tapi belum lah, nanti lah baru kita ucapkan yang lebaran. Ya, selamat mudik, semoga sampai ke tujuan. Ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan bagi teman-teman yang suka debat, sedikit iklan. Bagi teman-teman yang ingin menonton debat lintas agama secara live, ya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, subscribe dan aktifkan lonceng. Ini channel khusus live debat, debat-debat Bang Zuma, Uni Rifa, dan teman-teman yang lain itu disiarkan secara live di sini. Karena saya lihat banyak teman-teman itu yang menonton di channel-channel yang, mohon maaf ya, kita pun nggak kenal pemiliknya siapa. Jadi sekarang ini banyak sekali channel-channel Muslim, namanya Muslim menyiarkan debat Bang Zuma, debat Kores, debat yang lain, debat saya, tetapi kita nggak kenal siapa yang punya gitu. Dan yang nonton itu lumayan gitu. Sehingga kami bingung. Kenapa kami bingung? Karena kami takut, teman-teman. Takutnya apa? Yang punya channel, takutnya Oten yang menyamar. Karena kita tahu, Oten ini jago sekali menyamar. Jadi kita nggak mau sampai teman-teman kita nanti kecolongan. Ya, kalian menonton channel yang ternyata punya Oten, begitu nanti sudah rame yang nonton, dia sulap jadi channel untuk menyerang Islam. Kan konyol. Kita istilahnya yang membesarkan dia, tapi nanti dipakai untuk menyerang kita. Nah, untuk itu saya memohon ya, kerjasama dari teman-teman untuk memilih channel-channel yang kalian memang kenal pemiliknya. Kayak contoh misalnya Zulkifli M. Abbas, itu jelas Bang Zuma. Handi Selebes, punya Bang Handi. Triun Slayer, punya Kores. Uni Rifa, punya Uni Rifa. Dakwah Islam Media, ini punya kami, beberapa orang, ya termasuk saya. Ya minimal kalian udah kenal lah. Jadi kalau kalian bilang nggak kenal ya kelewatan juga ini ya. Kalian nonton di sini soalnya. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan bagi teman-teman yang ingin kirim THR, sangat ditunggu ya. Sangat ditunggu tunjangan hari Rabunya nih. Karena belum beli baju kita nih. Sampai hari ini belum beli baju. Oke, sampai jumpa.